Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di Amerika ada sebuah gereja yang larang umatnya untuk minum kopi. Bayangkan coba, hanya sekedar minum kopi, gereja ini melarang umatnya. Wow, luar biasa. Nggak hanya itu, ya, gereja ini juga melarang umatnya untuk minum teh, terutama teh hijau. Jadi kalau ada orang yang jualan teh di sana, di sekitar gereja ini, maka bisa dipastikan bahwa penjualnya itu akan bangkrut, ya. Dan yang paling mengherankan lagi adalah ternyata gereja ini membaptis umatnya, ya. Kalau misalnya ada LGBT terus punya anak, anaknya dibaptis, guys. Membaptis umatnya yang LGBT. Wow, luar biasa. Dan gereja ini juga, walaupun gereja Kristen, tidak percaya yang namanya Trinitas, nggak percaya yang namanya Trinitas. Kemudian gereja ini juga melarang menikah umatnya, kalaupun umatnya dipisahkan oleh kematian, ya. Kalau misalnya nih istri cerai atau suami cerai mati misalnya, gereja ini melarang umatnya untuk menikah lagi. Jadi harus setiap pada satu pasangan walaupun pasangan kita meninggal. Wow, benar-benar kece banget ini gereja, ya, luar biasa. Lalu gereja apa yang saya maksud? Gereja yang saya maksud itu adalah gereja Mormon, ya. Beberapa hari yang lalu ada subscriber channel ini yang nyuruh saya bahas tentang gereja Mormon, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gereja ini banyak larang? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh, nggak boleh begitu. Banyak banget yang namanya larangan. Kenapa? Sebelum saya bahas lebih lanjut, ya, saya akan tampilkan sumber dan datanya di sini, ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. By data, always by data. Gereja Mormon ini, ya, sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, ya, sekitar 1830 di Amerika. Ya, Amerika memang menganut kebebasan atau sangat liberal dalam beragama. Bebas mau bikin gereja kayak, mau lu mengatakan diri lu nabi kayak, bebas, ya. Jadi kalau mau nabi bisa aja, tapi harus di Amerika, ya, jangan di Konoha, ya. Warga Konoha marah ya kalau ada yang mengatakan nabi, pasti kita dihujat, ya. Selain itu, gereja Mormon ini memiliki larangan terhadap konsumsi beberapa zat, ya, seperti kopi yang saya katakan tadi itu, teh hijau, ya, narkoboy, ya, jelaslah narkoboy dan lain sebagainya. Nah, apa alasannya? Kenapa gereja ini melarang? Apa sebenarnya maksud dan tujuannya? Jadi gereja ini ada semacam prinsip yang unik, ya. Apa itu? Prinsip word of wisdom atau kesehatan tubuh. Ada istilah word of wisdom. Dan gereja ini berpikir bahwa kita harus menjaga kesehatan tubuh, ya, menghindari kecanduan, ya, menjaga kesucian tubuh kita. Jadi gereja ini berprinsip bahwa kesehatan tubuh itu adalah bagian daripada iman, ya. Jadi kalau kita merawat diri kita, menjaga diri kita tetap suci, bugar, olahraga dan sebagainya, maka itu adalah sebagian daripada iman, ya. Jadi bukan konflik adalah sebagian iman, bukan itu, ya. Ini lain lagi ini ceritanya. Jadi gereja ini berpegang teguh pada kesehatan adalah sebagian daripada iman. Luar biasa, saya apresiasi, ya. Lalu apa konsekuensi daripada kalau misalnya melanggar aturan-aturan ini? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya akan mereka disuruh bertobat dan disidang. Para bapak-bapak gereja, mereka akan disidang dan disuruh bertobat. Bertobatlah, jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang dilarang oleh gereja. Sebenarnya kalau boleh jujur, ya, di Indonesia juga ada ajaran atau agama yang banyak larang-larangannya. Seperti agama Parmalim misalnya. Agama Parmalim itu berada di pinggiran Danau Toba, ya. Agama asli orang Batak. Agama Parmalim itu tidak bisa merokok, tidak bisa poligami, tidak bisa minum tuak,
tidak bisa minum bir, tidak bisa mau mabokan, tidak bisa makan B2 atau babi, tidak bisa konflik, nggak bisa gosip dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget larangannya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi bagus juga agama ini atau ajaran ini. Tapi yang jadi permasalahan itu, ya justru semakin banyak larangan itu, maka orang-orang semakin nggak mau gabung dengan agama ini. Kenapa? Karena terlalu banyak larangan. Ternyata kalau saya perhatikan ya, semakin banyak larangan suatu agama, ya maka agama itu akan ditinggalkan. Sama seperti agama Kristen misalnya. Sebenarnya agama Kristen ini kan di kitab suci agama Kristen ini, kalau nggak salah di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu orang-orang Kristen sebenarnya nggak boleh makan babi. Ada tertulis itu. Cuman itu kan secara tekstual. Orang-orang Kristen zaman sekarang kan beragama itu bukan tekstual lagi, tapi kontekstual. Sekarang orang-orang Kristen itu dalam beragama itu sangat liberal, sangat kontekstual ya. Sehingga penyebaran agama Kristen itu bisa menyebar ke berbagai negara dan menjadi salah satu agama pengikut terbanyak di dunia. Karena apa? Karena agama ini sangat fleksibel ya. Agama Kristen itu sangat fleksibel ya. Ya, kalau kita berpatokan pada Perjanjian Lama, maka agama Kristen ini akan susah dikembangkan, ya, susah disebarkan. Karena apa? Karena budaya setempat itu ada saja yang misalnya yang nggak boleh dilanggar, seperti makan babi, seperti daerah Papua misalnya, atau daerah Tanah Batak. Orang Batak itu kan nggak bisa lepas yang namanya babi ya. Sehingga kalau misalnya ada agama yang nggak boleh makan babi, kan marah ya, warga setempat itu marah karena ini adalah bagian daripada budaya. Jadi kalau misalnya ada agama yang memperbolehkan makan babi, sok aja makan babi, jadi fine aja, nggak jadi masalah. Makanya saya katakan tadi itu, semakin banyak larangan agama tersebut, maka agama itu akan ditinggalkan seiring berjalannya waktu ya. Kita kembali ke masalah gereja Mormon tadi ya. Gereja ini punya keyakinan yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat dan anak Allah. Yesus Kristus sebagai juru selamat dan anak Allah, konsep Trinitatis tidak sama dengan Kristen tradisional. Jadi di gereja ini walaupun mempercayai bahwa Yesus itu anak Allah, tapi gereja ini tidak percaya yang namanya Trinitatis ya. Kitab Mormon sebagai kitab suci ya, pengakuan dosa kepada imam, pembaptisan, pengampunan dosa dan lain sebagainya, mirip-miriplah dengan agama Kristen. Cuman bedanya itu tadi, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum kopi guys, kayak gini nggak boleh minum teh dan lain sebagainya. Selain itu, ada berbagai praktik yang beda dengan agama Kristen biasanya. Apa itu? Perkawinan selamanya ya, perkawinan pasangan yang telah meninggal. Jadi kalau meninggal nih pasangan kita, nggak boleh menikah, tahan nafsu ya, harus menahan nafsu. Selain itu apalagi ya, poligami, dilarang poligami sejak tahun 1890. Sebenarnya sebelumnya agama ini melegalkan yang namanya poligami ya, dan ini semacam kontroversi dulu ya di Amerika. Karena orang ini berpatokan pada kitab suci, Perjanjian Lama. Makanya saya katakan orang Kristen sebenarnya sudah meninggalkan Perjanjian Lama. Jadi ibaratnya Perjanjian Lama itu tidak sering-sering dibahas ya. Perjanjian Lama dalam agama Kristen itu ya ada semacam prinsip gini ya di agama Kristen itu. Kalau kita menerapkan Perjanjian Lama itu plok ketiplok, maka kita akan bisa terpuruk, masuk ke zaman kegelapan, bisa gila, bisa ODGJ. Jadi pelan-pelan orang Kristen sudah menyadari ini, sehingga Perjanjian Lama itu tidak terlalu diterapkan. Di Perjanjian Lama kan ada seperti nabi-nabi, Nabi Salomo ya, Raja Salomo bukan nabi ya, Raja Daud itu kan punya banyak istri ya, punya banyak selir. Jadi ini mungkin rujukan awal daripada gereja ini, sehingga gereja ini memperbolehkan untuk poligami. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika dikritik oleh orang-orang Amerika, maka sejak 1890 gereja ini tidak membolehkan poligami ya, tahan nafsu, nggak boleh banyak istri ya, nggak boleh punya banyak selir ya.
Jadi harus setia pada satu pasangan. Ya, luar biasa. Ada kelebihan dan kelemahan daripada gereja ini. Kemudian hari Sabat diubah menjadi hari Minggu. Ya, hari Sabat itu hari Sabtu kan. Gereja ini masih melaksanakan hari Sabat. Agak mirip-mirip seperti agama Yahudi ya. Mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu. Selain itu layanan masyarakat dan kemanusiaannya. Wow, luar biasa. Ada pelayanannya juga. Tradisi misalnya, tradisi misionaris ya. Anggota gereja yang dikirim ke seluruh dunia. Ada banyak gitu ya, dikirim misionaris. Jadi hati-hati ya yang nonton video ini. Jangan sampai ya. Nggak, bercanda. Selain itu tabernakel ya, bangunan suci untuk pertemuan dan ibadah. Pakaian suci berupa garment ya, pakaian khusus untuk anggota ya. Seperti jubah, kalau agama Kristen itu pakai jubah warna hitam ya, seperti baju orang-orang yang melayani gereja gitu ya. Upacara baptisan untuk orang yang meninggal, upacara perkawinan dan lain sebagainya. Ada banyak kemiripan dengan agama Kristen. Kemudian statistik misalnya, ada sekitar 16 juta anggota di seluruh dunia gereja ini ya. Dan ada sekitar 30.000 gereja, 80.000 misionaris, 15 kuil atau gereja di seluruh dunia. Wow. Ada beberapa tokoh-tokoh dari gereja ini yang sangat terkenal seperti Joseph Smith, pendiri dari pada gereja ini dan nabi pertama ya. Makanya saya katakan kalau Anda mau menjadi nabi, silakan ke Amerika. Anda pasti akan disebut sebagai nabi ya. Selain itu, Brigham Young ya, nabi kedua dan pemimpin perpindahan ke Utah ya. Kemudian Gordon B. Hinckley, nabi ke-15. Wah, banyak juga nabinya ya. Sepertinya ini ide menarik ya. Apakah di antara sahabat yang terpilih untuk jadi nabi? Tapi jangan di Konoha ya, enggak nanti ya, enggak dirujak sama netizen. Di Amerika aja kalau mau jadi nabi ya. Namun ada beberapa kontroversi agama ini ya, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Ada semacam diskriminasi rasial ya, peran wanita dan LGBT. Dulu konon katanya gereja ini menghalalkan LGBT, tapi sekarang ini enggak lagi. Dulu. Cuman yang sekarang ini masih berlaku itu ada anak daripada LGBT. Emang LGBT punya anak ya? Menarik. Ya mungkin saja anak daripada tetangganya ya kan. Ya berpikir positif aja. Mungkin saja anak adopsi dan lain sebagainya ya kan. Kemudian saya melihat kalau kita berkaca pada Amerika ya, di Amerika itu kan bebas mau bikin agama baru. Ada banyak agama-agama di sana yang baru ya, atau gereja-gereja aliran baru seperti Scientology. Ada banyak banget ya gereja yang aneh-aneh, gereja akhir zaman, apalah, pokoknya banyak banget namanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena Amerika ini menganut istilah liberalisme, kebebasan ya. Kebebasan dalam beragama. Ya harusnya seperti itu. Kalau kita beragama itu harus liberal ya, bebas, asal jangan mengganggu ya. Beda dengan di Konoha. Kalau kita bandingkan dengan Konoha, di Konoha itu kan saya melihat ya, nggak semuanya tapi ya, saya melihat di Konoha itu seakan-akan kita digiring masuk pada satu agama tertentu. Seakan-akan kita digiring pada satu agama tertentu. Karena apa? Apakah karena ini bagian daripada politik? Saya seperti mencium bau-bau aroma-aroma seperti itu. Kalau kita di Konoha misalnya menganut kebebasan dalam beragama, nggak mungkin cuma 6 ya kan? Ya harus seperti Amerika dong. Kalau menganut demokrasi dalam beragama atau kebebasan dalam beragama, bebaskan aja semuanya. Kenapa harus kita menghakimi agama-agama lokal misalnya yang ada di Konoha, seperti agama Permalin ya, agama Kejawen, agama Sunda Wiwitan, Kaharingan dan lain sebagainya. Ada banyak agama-agama lokal, tapi saya melihat justru agama-agama ini yang dipolitisasi ya di Konoha. Saya melihat ya, harusnya agama-agama lokal itu dilestarikan. Kenapa agama lokal ini tidak dilestarikan? Kenapa sengaja kita digiring ya di Konoha untuk menganut satu agama tertentu? Saya seperti mencium aroma-aroma untuk menjadikan Konoha itu satu agama.
kalau Konoha sudah satu agama, maka akan dijadikan negara agama. Ya, ada banyak kok. Ya, ada banyak kok orang di Konoha itu yang pengen Konoha itu menjadi negara agama. Dari dulu kok, dari waktu merdeka Konoha ini kan sudah diusulkan, itu baru merdeka. Ya, makanya di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Harusnya kan usul dari Bung Karno itu kan enggak di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di sila kedua atau sila keberapa itu. Ya. Dari dulu emang Konoha ini pengen jadi negara agama. Jadi secara tidak langsung Konoha ini pengen menjadikan Konoha itu menjadi negara agama. Ya nggak jadi masalah, sah aja menjadi negara agama. Tapi yang jadi permasalahan itu, kalau Konoha ini negara agama, apakah bisa menjadi negara maju? Adakah agama mayoritas di Konoha yang maju berdasarkan agama? Nggak ada. Nggak ada. Sedangkan satu mazhab aja bisa ribut. Beda tafsir bisa ribut. Ya, beda pendapat bisa ribut bertahun-tahun, perang. Jadi itu bukan jaminan. Kalau mau seperti Amerika, kasih kebebasan, buka kerannya, kebebasan dalam beragama, jangan dibatasin gitu. Kalau kita membatasin itu ya sama aja kita mengekang itu namanya. Saya melihat kebebasan dalam beragama di Konoha itu sama seperti ini. Lu bebas mau makan buah apa, tapi buah pisang aja ya. Seperti pisang goreng, pisang Ambon, ya, pisang Barangan dan lain sebagainya. Jadi pisang doang ya. Harusnya kan kalau lu bebas makan buah itu ya buah apa, buah apel, buah jambu, buah salak dan lain sebagainya. Jangan dibatasin. Di Konoha kan semacam dibatasin. Saya melihat ada semacam politisasi. Tanpa kita sadari ada semacam politisasi. Ya, semacam penggiringan untuk menjadikan Konoha itu menjadi negara agama. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah menjadi negara agama kok Konoha. Ya, kalau kita negara demokrasi tidak ada istilah MUI. Apa itu MUI? Manchester United Indonesia. Di Konoha kan ada istilah MUI ya. Manchester United Indonesia. Kalau di Konoha itu ada MUI, itu artinya dia seperti mendirikan negara dalam negara. MUI ini kan seperti mendirikan negara dalam negara tanpa kita sadari. Ya. Begitulah sebenarnya kalau kebebasan dalam beragama seperti di Amerika ini. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti nanti dikata-katain saya, kamu anti barat, kamu Zionis, kamu kafir, kopar kafir ya. Ribet dah urusannya ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.